Kofeo. Ya Allah ya Karim. Jawab Bahas dulu, Pak. kita Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. debat dengan RKC. Apakah Yesus mengenal Bible? Mana jawabannya? Kenapa kayak Apakah Allah anjing? kenal Muhammad? Kenapa kayak anjing? Apakah Allah kenal Muhammad? Kenal dong. Allah itu maha tahu. Mana. Annallaha sami'un alim. Allah itu maha tahu, maha mengenal. Itu dalilnya. Allah maha mengenal, Allah maha tahu. Sekarang apakah Yesus mengenal Bible? Jawab dong. Allah maha tahu. Allah itu, kamu punya Allah itu. Jangan menghujat saya, baik-baik bertanya. Apakah Yesus mengenal Bible? Kenapa kesurupan? Anjing tahu itu kalah debat. Katanya corona. Kenapa kamu sebut makananmu, Yang masuk ke dalam tubuhmu itu anjing. Daging anjing ada di badanmu. Darahmu darah anjing. Spermamu berasal dari daging anjing. Kau suntik istrimu, yang masuk ke rahim istrimu adalah sperma anjing. Lahirlah anakmu menjadi anak anjing. Anjing. Itu 2 Petrus 2 nomor 19 nomor 20 21. Aliteng disebut sebagai anjing dan babi di situ. Jangan kau naik di sini manggil-manggil anjing. Oh, itu makananmu, anjing dalam tubuhmu itu, Kau kalau bernapas, napasmu itu bau napas anjing, bau anjing napasmu. Keringatmu pun bau babi, bau anjing. Kau meludah itu rada rasa babi. Kentutmu bau babi. Keringatmu keringat babi baunya. Alamak, kau pun yang keluar babi. Aduh, parah. Orang tanya baik-baik kok kayak gitu. Jangan emosi lah. Ini edukasi. Kita mau tahu buku yang kalian selalu revisi. Yang kalian genggam, kalian pakai, kalian ajarkan kemudian kemana-mana. Itu Yesus tahu nggak? Belum lagi di hotel-hotel milik orang Kristen, selalunya di kamarnya itu disimpan sengaja ditaruhnya Bible. Pret! Kalau dia dibilangi anjing di Bible-nya, dia disebut anjing oleh Yesus. Makasih Pak, sahabat. Masya Allah. Saya masuk hotel, beberapa hotel saya sudah nginap. Setiap saya masuk ada Bible di situ disimpan. Pret! Sengaja disimpan, tidak malu simpan Bible-nya di situ. Ih, pede kali, Bah. Disimpannya begitu dibaca, yang kita baca langsung buka Amsal, nggak sengaja Amsal dibuka. Mungkin sengaja disimpan itu supaya mungkin juga ada wanita-wanita yang sudah disiapkan. Anda sudah disimpan buku itu kan? Nah, ini terasa sebentar ini habis baca ini pasti dia nelpon ke resepsionis. Adakah? Nggak malu om buku itu Yesus aja nggak kenal. Disimpannya Bible di kamar-kamar hotel itu. Sementara mereka sendiri nggak baca. Pengunjung Islam disuruh bacanya. Ini kan penyakit. Ayo dong teman-teman, jangan naik kesurupan. Kalian yang makan babi, kau tuduh pula kami babi. Kan heran saya. Oh, tapi kan kalian oten ya, ngapain saya heran? Oten memang begitu, Gerunda. Oke, kita ini sapa Kensi. Apa yang disampaikan Kensi? Bob, kau ini perjelas dulu ya sebelum kau diskusi. Kau Kristen?
Ya, saya akan perjelas bahwa Saya tanya, kau Kristen? ya keresahan itu akan Kau itu ada menghancurkan kupingmu. kasih. Bukan keresahan. Saya tanya, Keresahan kau agama. Kristen? Jangan keresahan. Sudah Tadi pindah ini nama agamanya Kristen jadi ada Kristen. yang bilang ini Gurunda, ada yang bilang dia Agama nyamar. resah, ya. Resah dengan Zuma. Maka Katanya jangan kalau kalau resah, kau kasih. enggak terus terang, kau tendang kau turun. Kau Kristen? Perjelas dulu. Iya, jangan resah dengan Zuma. Karena Kau Kristen. jika Anda resah, kasih tidak akan berguna bagi Anda. Anda belum berkasih kalau Anda masih resah. Indomie. Ujung-ujungnya Indomie dan jarum pentul. Kolonisasi. Yudarel. Kristen, saudara? Kasih. Macam kita nggak tahu sejarah aja, kasih pula kau bawa. Dia itu ngaku-ngaku ini Gurunda. Dan bilang dia menyamar. Gak jelas orangnya. Yudaril Kristen. Saudara? Halo? Jangan kalian malu sih, siapa saya Bob Chen ya, Bob Cell. Jangan malu dengan keyakinan kamu tuh. Banggalah kau, pikul salibmu tuh loh. Bangga kau dengan Tuhanmu yang mati terkutuk itu. Kok malu-malu? Ditanya apa? Jawab. Coba ini biksu. Biksu? Orang India kah? Biksu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Muslim. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang disampaikan, Bang? Ya, salam sehat semua. Ya, terutama sama Bang Zuma. Amin. Makasih Bang. Dan bagaimana Islam itu yang sesungguhnya. Semoga Allah selalu melindungi Bang ya. Amin. Makasih ya Bangku, makasih. Ya, asal Lombok Bang. Au. Tahu. Emang nggak ada planning untuk Lombok Bang ya? Planning ada, rencana ada. Iya. Mataram. Planning ada ke Lombok nanti DM aja. Siap. Insyaallah. Oke, itu aja, Bang. Siap itu aja sih. Sehat selalu semua. Oke, Bang. Iya, Terima kasih. amin. Makasih. Assalamualaikum. Makasih lalu Fiksu. Makasih. Ya Bang Zuma, siap ditunggu. Kasih. Kusai Risai, Kristen Muslim, saudara. Muslim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Satu. Apa yang disampaikan, Bang? Silakan. Lanjut aja. Lanjut. Bang. Oke, Bang ya, ini Gurunda lagi mau diskusi. Kita naikkan dulu otennya, Bang ya. Terima Oke, kasih. oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Acung. Ya, halo, selamat malam. Malam, Kristen, Bang. Ya, alhamdulillah sampai sekarang saya Muslim, Bu. Silakan apa Alhamdulillah. disampaikan, Bang? Ini Silakan. saya dari Bali. Saya sangat ngefans sekali sama Bang Juma ini. Alhamdulillah. Ya, saya dari Bali, Bang. Saya Muslim. Saya sangat Alhamdulillah. ngefans sekali sama Bang Juma. Saya suka lihat konten-kontennya dan live-live-nya, Bang. Alhamdulillah, masya Allah. Ya, Bang, gitu aja, Bang. Saya Makasih. gitu aja. Oke, makasih, Siap. Bang. Kita turunkan ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, NH Rasio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tolong yang naik Kristen ya, teman-teman, saudara Muslim tuh. Kristen dulu biar ada diskusi. Apa yang disampaikan, Bang? Ada Bang. Ada Kak. Mau Silakan. untuk Bang Zuma. Boleh. Lanjut. Saya heran juga nih untuk Bang Zuma. Ya. Apa yang menyebabkan tentang masalah antara Muslim dan Oten ini kita kan?
terlampau keras betul kayaknya kan. Perbedaannya cuman tentang Yesus dianggap Tuhan. Itu mungkin kepercayaannya. Kita paham juga kalau Oten ini kadang-kadang akalnya kurang-kurang panjang juga kalau kita lihat. Terus Iya. Siapa yang narik turun? Dapat diturunkan. Kasaf, syukran. Ya Bu, Kristen Muslim, ya Bu. Yang tarik turun siapa? Orang pakai sarung lagi, sarung yang ditarik, kasihan nih. Bagaimana kalau ndak pakai celana dalam itu Gurunda? Mana itu dong? Ya Bu, Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong yang naik Kristen dulu ya, saudaraku yang di bawah ya. Iya. Salam sama Bang Juma. Sikat Bang Juma, jangan. Iya, makasih. Purnama. Iya. Selamat malam. Selamat malam. Selamat pagi. Selamat malam. Kristen. Selamat sore. Kristen separuh. Berarti belang kok itu Gila separuh. belang. Separuh. Selamat pagi. Gimana itu separuh Bang? Kristen. Bang Haji, Bang Aidil, Bang Haji Aidil. Sehat selalu Bang di sana, lagi umrah saudara kita dari Singapura. Lanjut, Purnama, kenapa kau bilang kau separuh? Separuh sedeng. Separuh Islam. Mati Mama, Wijaya. Karena tidak pernah sembahyang. Selamat malam Bang Zuma. dompala no itu besar nomo. Dan dulu kredit Kristen toh, kredit Kristen. Kristen, saya Kristen. Oke, mau diskusi toh. Kau diam dulu. Kau turunlah, ndak jelas kau Purnama. Kau pergi dulu kau cebok. Bunda, saya tak mau Kredit. diskusi. Saya cuma mau bertanya soalan pada Bang Zuma. Boleh nggak? Kau Ada hanya satu- mau bertanya, terus kau kabur, nggak mau ditanya. Iya, mau bertanya aja tentang Islam, Bunda. Oh, lagi silakan. Abang Zuma, saya ada terbaca, saya ada terdengar di satu hadis. Hadis tapi saya kurang cermati dari siapa. Ada betul. seorang Nasrani ni, ada seorang Yahudi dan Nasrani membawa dosa sebesar gunung. Lalu dosa itu ada orang Muslim ni membawa dosa sebesar gunung. Namun dosa itu dibebankan kepada orang Yahudi dan Nasrani. Di mana keadilan Tuhan? Itu aja Bang Zuma. Itu di mana Bang kejadiannya? Ada di hadis lah Bang Zuma, tapi tak Enggak, tahu maksudnya yang mana. kejadian itu terjadinya di mana? Itu di akhirat kelak. Di akhirat kelak. Berarti kalian ketika masuk ke akhirat sudah bawa dosa atau kagak? Ya semua orang pasti ada bawa dosa lah Bang Zuma. Enggak, tunggu dulu. Orang kafir ketika sudah meninggalkan dunia, apakah masih bisa diampuni dosanya? Itu dulu. Menurut Al-Quranul Karim, bisa nggak? Kalau di versi Islam aku tak tahu tuh Bang Zuma. Nah, orang kafir itu Yahudi, Nasrani atau orang zalim yang ada di antara kedua kelompok ini, ketika mereka mati sudah ditetapkan sebagai warga tetap penghuni neraka jahanam. Itu jelas itu. Sedangkan umat Islam ketika mati membawa dosa, Allah ampuni segala dosa-dosanya. Mana dalilnya? Al-Quran surah At-Taghabun ayat 9. Apa kata Allah? Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i. Dzalika yaumut taghabun. Wa may yu'min billah wa ya'mal salihah yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah. Orang Islam ketika mati beriman kepada Allah dan mengerjakan amalan kebajikan, niscaya dia dosa-dosanya dihapuskan seluruhnya. Lalu
Apalagi kalau sudah dosa dihapuskan, dimasukkan ke dalam surga. Bagaimana dengan orang-orang kafir, Yahudi dan Nasrani? Karena neraka itu tempatnya dosa, penghuninya adalah Yahudi dan Nasrani dan orang-orang yang zalim, Kristen, orang-orang kafir di dalamnya, maka dia bersama dengan dosa-dosa itu dilebur di sana. Itu maksudnya dalil itu. Anda menanggung dosa Anda sendiri. Yang salah kalau orang-orang kafir masuk ke surga, berhenti, jangan ke surga dulu. Kenapa? Kau keluar neraka dulu, nih bawa dosanya orang Islam dulu ke sana. Kau disiksa di sana. Itu yang salah. Tapi faktanya orang-orang kafir sudah ditetapkan masuk neraka. Dosa tempatnya di neraka. Apa buktinya? Anda baca Roma 8 nomor 10. Jika Kristus ada di dalam dirimu, maka kamu memang mati, tubuhmu memang mati karena dosa. Orang yang mati karena dosa di mana perginya? Neraka. Jadi kalian itu memang sudah di neraka satu paket. Sedangkan umat Islam itu paketnya di surga, tapi ada dosanya. Maka dosanya dilemparkan ke neraka. Siapa yang ada di sana? Orang-orang kafir. Itu maksudnya hadis itu. Jadi Bang Zuma, orang Islam yang bawa dosa sebesar gunung tu dibebankan dosanya itu pada orang lain, jadi dia masuk syurga sebab dia orang Muslim. Kan diampuni. Kan dalil saya sudah bacakan tadi. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun wa may yu'min billah wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'atihi wa yudkhilhu jannah. Itu jelas dalilnya. Orang Islam ketika dia mati pada mahsyar nanti, ketika dia hidup di dunia, dia beriman kepada Allah, tidak menduakan Allah, mengerjakan amalan saleh, mati mereka membawa dosa, Allah hapuskan dosa-dosanya, kan? Dihapuskan dosa-dosanya. Tapi Bang Zuma, di Islam kan konsisten. Kalau Tuhan mau mengampunkan, kenapa dia membebankan kepada orang lain? Kan dia boleh saja ampunkan. Kan diampunkan dosanya, diampuni kan? Diampunkan sajalah Nah, Bang Zuma. sekarang kalau umat Islam diampuni dosanya, dengar. Kalau umat Islam sudah diampuni dosanya, masih ada nggak dosanya umat Islam? Masih ada nggak? Ulang. Kalau umat Islam sudah diampuni dosa-dosanya oleh pencipta langit dan bumi, masih ada nggak dosanya setelah diampuni? Kalau sudah diampuni, sudah tak ada lagi lah. Tak ada lagi. Berarti umat Islam sudah bebas dari dosa. Nah, kalau pencipta langit dan bumi mau membebankan dosa yang dihapusnya itu diberikan kepada penghuni neraka, ada nggak yang bisa melarang? Tak bisa yang melarang, tapi nggak bisa. Dia itu derita lu. Makanya kalau lu nggak mau diberikan upah dosa, yang maha adil itu. Lah, adil dong, kan neraka tempat dosa. Neraka tempat dosa. Penghuni neraka siapa? Penghuni neraka siapa? Orang kafir. Maka yang diberikan dosa-dosa ini ke neraka, siapa yang ada di sana? Ya orang kafir. Begitu saudaraku. Ya Bang Zuma, tapi aku tak puas dengan jawaban kau tuh Bang Zuma. Kenapa nggak puas? Kenapa Anda harus puas? Derita lu, siapa suruh jadi kafir? Kan itu jawaban saya. Umat Islam itu dijamin surga. Tapi tidak ada yang bisa menjamin umat Islam untuk tidak melakukan dosa. Sehingga pencipta langit dan bumi menghapuskan dosa-dosa umat Islam itu. Itu hak Allah, itu hak pencipta. Mau menghapuskan mau tidak, itu haknya. Nah sekarang, di samping umat Islam itu ada orang-orang kafir yang justru menyembah kepada sesamanya makhluk. Sudah datang kepadanya ajaran Nabi Musa, meskipun hanya terjemahan. Sudah datang kepadanya ajaran Nabi Isa, meskipun hanya terjemahan. Sudah datang padanya Al-Quranul Karim, masih tetap saja memperbodoh diri menyembah makhluk. Apa hukuman bagi mereka? Neraka jahanam. Terus kenapa keberatan? Saya kan sudah masuk neraka, Pak. Terus kenapa dikasih beban lagi? Tidak, kamu sudah di neraka. Kamu sudah ada di neraka, sudah ditugaskan kalian untuk di neraka. Sesuai dengan perbuatan kalian di bumi, tidak menyembah kepada pencipta, menyembah kepada ciptaan. Maka neraka tempatnya dosa. Ini tak kasih dalil. Sebenarnya,
Umat Islam ketika nanti masuk surga itu mendapatkan 2 surga. Al-Quran surah Ar-Rahman ayat 46. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Kenapa umat Islam mendapatkan 2 surga? Karena surganya orang-orang kafir tidak terisi. Allah itu adil. Allah sudah menyiapkan surga untuk orang kalian semua. Seluruh hamba yang telah dicipta oleh Allah disiapkan kapling surga. Tapi karena ketika kalian hidup di dunia memilih masuk neraka, maka kaplingmu kosong, maka kapling kosongmu itu diberikan kepada kami umat Islam. Begitu juga neraka. Neraka juga dicipta untuk seluruh umat manusia. Tapi karena di antara mereka ada yang beriman kepada Allah, maka kapling nerakanya kosong. Maka orang-orang kafir diberikan kemudian 2 kali lipat berganda neraka itu. Mana dalilnya? Al-Quran surah Al-Araf ayat 38. Orang-orang kafir mendapatkan 2 kali lipat. Qala likulli di'afun walakin la ta'alamun. Allah kemudian berfirman, masing-masing mereka mendapatkan siksaan yang berlipat ganda, tetapi kamu tidak mengetahui. Berlipat ganda, kenapa? Karena yang tadinya ada neraka disiapkan untuk orang-orang seluruhnya, namun sebagian beriman, maka kosong kaplingnya. Maka diisilah mereka, kapling-kapling ini, oleh orang-orang kafir. Kamu punya kaplingan di surga? Punya. Hari ini kalau kamu menyatakan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kaplingmu kamu isi sendiri di surga. Nerakamu kosong, berikan kepada orang yang makan babi. Sesuai dengan Yesaya 66 nomor 17, Tuhan akan datang membakar seluruh manusia pemakan babi dan pemakan balau tikus. Tuh, dalil. Walaupun dia penjahat, Bang Zuma, walaupun dia penjahat tapi dia Islam, dia masuk syurga. Macam tu. Dengarkan ayat yang saya sajikan kepada saudara. Yauma yajma'ukum liyaumil jam', dzalika yaumut taqabun. Orang Islam nanti ketika dikumpulkan di padang mahsyar, hari di mana dosa-dosa diungkapkan. Ketika yang Anda sebutkan penjahat tadi beriman kepada Allah, artinya apa? Dia jahat, tapi dia menyesali perbuatannya. Dia melakukan kejahatan, tapi dia menyesal melakukan perbuatan itu. Dia tahu itu salah dan berusaha untuk tidak melakukannya lagi. Kalau dia jatuh lagi, dia berusaha untuk bertaubat dan menyesali perbuatan itu. Itulah yang disebut orang-orang yang beriman. Yang tidak beriman itu yang menyembah makhluk. Sudah tahu ada Tuhan yang tidak yang maha kuasa, yang tidak memiliki kelemahan, malah menyembah kepada makhluk. Ini orang zalim. Kalau orang melakukan kejahatan tapi tidak menduakan Allah karena kelemahan, ya Rabb, ampuni aku ya Rabb. Aku berdosa, aku tak berdaya. Anakku mau sekolah, istriku mau makan, aku lapar, terpaksa ya Rabb, ampuni aku. Berbuat jahat, tapi dia menyesali. Apa yang dikatakan oleh Allah? Wa may yu'min billahi wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah. Allah punya hak kemudian untuk mengampuni. Tidak ada yang bisa melarang itu. Tapi kalau Allah itu tidak disembah, Allah itu maha pencemburu. Makanya dikatakan dalam ajaran Nabi Musa, jangan ada ilah lain selain aku. Jangan ada ilah lain selain daripada aku. Karena dosa mengilahkan selain daripada aku tidak aku ampuni. Dosa-dosa yang lain aku ampuni, tapi dosa mengilahkan selain aku tidak aku ampuni. Maka usaha iblis apa? Usaha iblis agar manusia menyembah kepada selain Tuhan. Makanya Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jadi iblis datang memakai nama Yesus Kristus agar banyak orang menyembah Yesus Kristus, agar disesatkan orang banyak ini. Itu fakta, itu real. Itu fakta, itu real. Maka ketika Anda bertanya tentang hal tersebut, orang-orang kafir itu memang sudah di neraka tempatnya. Yang bermasalah adalah ketika dosa Anda ditebus sama orang lain di bumi, padahal Anda masih bisa bertobat. Sekarang saya tanya kepada saudara nih, kira-kira kalau Yesus itu tidak mati di salib,
lantas Anda kemudian bertaubat kepada pencipta langit dan bumi, apakah dosa Anda dihapuskan tanpa penyaliban? Jawab. Kalau di Anda Kristen berbuat dosa tidak ada langit yang macam bumi. tu, Bang Zuma. Wahai Aku Tuhan pun tak berapa yang pandai maha lah, Bang Zuma, melihat, sebenarnya. yang maha Tapi jawab. mendengar, aku tak bisa melihatmu, aku tak bisa mendengarmu, tapi aku yakin Kau yang menciptakan aku bisa melihatku dan bisa mendengarkan. Dengarkan, aku bertaubat dari dosa-dosaku. Kira-kira dosamu diampuni enggak sama Tuhan? Yakin? Yakin? Aku bacakan dalilnya di dalam kitab Tawarik 2 Tawarik 7 nomor 14. Dengarkan, saya bacakan dalilnya. Dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalannya, dari kejahatan-kejahatan yang dilakukannya, maka aku mendengarkan dia dari surga dan mengampuni dosanya dari surga. Tuh ada dalilnya. Berarti tanpa Yesus menebus dosa kamu, kamu bisa dengan Tuhan langsung berdoa. Ngapain pakai perantara? Di dunia ini kamu masih punya kesempatan untuk berdoa kepada Tuhan. Wahai Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, tengoklah aku dengan ketidakberdayaanku ini, dengan kelemahanku ini. Aku melakukan dosa. Ampuni aku ya Tuhan, beri aku petunjuk. Dosamu diampuni enggak? Sesuai dengan 2 Tawarik 7:14 diampuni enggak? Diampuni. Terus ngapain kok dosa-dosamu kau kasih ke orang? Hah? Ngapain dosa-dosamu ditanggung anak orang? Padahal itu hadiah dari si bilis is. Kau cuman ditipu daya, dosamu sudah diampuni sama ini loh. Kamu sembah dia ya. Kalau begitu orang Yahudi kenapa nggak nyembah kambing? Orang Yahudi kenapa nggak nyembah domba? Sementara dosa mereka ditebus dengan domba, dosa mereka ditebus dengan sapi, dengan lembu. Kenapa mereka tidak menyembah lembu itu? Sementara lembu yang menebus dosa mereka. Imamat 1 nomor 2, katakan kepada orang Yahudi, apabila mereka hendak mempersembahkan dosa, penebus dosa, binatang penebus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan domba, kambing, sapi, lembu. Nah, dosa mereka dihapuskan dengan binatang itu. Kenapa mereka tidak menjadikan binatang-binatang itu sebagai pahlawan atau sebagai Tuhan? Kenapa? Oh, bukan gitu, Bang Zuma, cara pikirnya, Bang. Sekarang Yesus mati menebus dosamu kan? Menghapus dosa manusia. Manusia. Bang ya? Manusia menghapus dosa dunia. Anak bayi, ada orang yang sudah Down syndrome, ada orang yang memang memiliki masalah dengan kognitifnya, atau orang dalam gangguan jiwa. Nah, jadi kalau ada orang yang tidak bisa membedakan mana benar, mana salah, mana Tuhan, mana manusia, bisa nggak dikatakan kalau mereka tidak waras? Silakan Bapak jawab. Oh, sasarannya begitu. Iya, itu alasannya, Pak. Itu alasannya sebenarnya. Iya, betul sekali. Sasarannya begitu. Tapi Iya. bagi kami Kristen, Iya. khususnya Kristen. Ya. Kalau saya Kristen Protestan, saya GKI, Gereja Kristen di Tanah Papua, GKI Tanah Papua. Betul. Nah, saya pikir tema yang kita angkat itu Kristen, kapan Kristen waras? Karena begini, kalau pendapat orang Kristen, itu Suaranya dia kan dikuatkan, Pak. Netizen di bawah bilang suara Bapak kecil. Coba didekatkan ke mikrofon suaranya. Teman-teman di bawah tidak bisa mendengar suara Bapak secara kuat. Itu coba dikuatkan lagi.
Jadi harusnya tidak ada ini ya, langsung saya dengan HP jadi Ya. kami orang Kristen, ya tahu kami orang Kristen, kami sudah sejak dari tahun 1855 ingat bahwa Injil masuk di tanah Papua itu pada tahun 1855 yang dibawa oleh orang Muslim. Ya tahu, dibawa. Oke, terus? Jadi kami di tanah Papua ini rata Orang Islam itu selalu suaranya begitu kalau debat. Saya Kayak tahu. gimana? Kayak gimana? Saya tahu. Bang Ivan. Oh, kalian sok-sok munafik, kalian kok Coba. Wudu itu berapa rakaat, Bang? Ketika kalian kalah debat, kalian pasti ngomongnya keras. Oh, tidak begini koreokan. Oh, Bang Ivan. Apa sih ini ngomong terus? Kayak gitu, nggak bagus dialog. Bang Ivan, Enggak, coba santai. Ini kayak Bang Marcel ini loh, contoh Kristen yang baik dan bijaksana. Tapi kalian potong-potong terus. Ikut Bang Marcel ini loh. Kenapa kayak gini Kristen? Ikut Bang Marcel, coba ikut Bang Marcel. Argumen ya. Gini, brother. Udah biasa saya begitu. Bang Ivan gantian, Bang Marcel lagi coba. Gantian. Oke, silakan. Dia terlalu bersemangat membela agama ya, seperti itulah. Seperti kalian lah. Kenapa agama dibela, Bang? Agama itu ya. Ya Allah, ada-ada aja. Mohon maaf teman-teman ya. Atas gangguannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kena tombak juga, padahal anti rungkad. Oh, berarti mereka menggunakan ini tombak gigi taring babi. Mata tombaknya itu dari gigi taring dipakai. Bisa jadi. Iya. Kayaknya gitu sih. Ya, teman-teman Kristen, silahkan naik ke atas. Kalau mau diskusi, silahkan. Yuk, jangan main tombak dong, Pen. Rep. Mereka menombak ya. Ya, teman-teman Kristen, silahkan naik ke atas. Kalau ada yang mau diskusi, silahkan. Ini temanya, apakah Yesus kenal Bible? Ya, silahkan naik ke atas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siapa ini? Aldiron. Selamat malam Aldiron. Aldiron. Tengku, selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Bang, ada yang mau disampaikan Bang? Enggak, cuma kagumannya sama Bang Juma. Ngeri kali tadi. So, iya, lagi seru-serunya Mantap. tadi aduh. Coba-coba lawan Bang Juma ya. Halo, assalamualaikum, Bang Zuma. Kasih Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah, gunda kita. Bang, Makassar mana ki Bang? Di daerah Dayak Sudiang. Ih, Sudiang sama, saya juga Sudiang Bang. Semoga Allah mempermudah saya ketemu sama Bang Zuma. Amin, alhamdulillah. Di mana ki di Sudiang? Di Pondok Asri, Bang Zuma. Daerah Macini. Sudiang, Pondok Asri, Asrama Haji. Oh iya, dekat berarti. Iya, Paling semoga Allah mempermudah saya Bang ya. Amin. Bisa saya ketemu sama Bang Zuma Bang? Bisa. Ilmunya Bang Zuma, Masya Allah. Enggak, ilmu sihir gitu. Masya Allah. Ilmu Siap, sudah saya hipnotis. DM Bang Zuma tapi nggak dibalas Bang. Oh iya. Ya makasih Bang, saya turun dulu Bang. Semoga Allah memperpanjang umurnya Bang Zuma. Amin. Kita juga. Ya, makasih Bang Zuma. Terima kasih. Assalamualaikum. Siap. Waalaikumsalam.
Itu ilmu sihir bergurunya ke siapa, Gurunda? Tergantung pertanyaan. Ayo teman-teman Kristen, silakan ditunggu di atas. Kalau mau diskusi silakan ya. Kita diskusi santai ya teman-teman Noten. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rungkat. Tombak Romawi emang runcing. Pakai cula babi soalnya. Halo. Halo, Maimunah. Hamzah. Mauna. Mauna. Aku takut sama Juma. Iya. Agak tuh. Ngapa kisah malu? Unaro. Kenapa bang? Ada-ada aja cara melucu teman-teman kita ini ya. Jadi orang-orang kafir menggantikan dan mengisi kapling yang ada di neraka. Sementara kita diberikan surga yang berlipat kali ganda. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah fa ulaika yubaddilullah sayyi'atihim hasanat. Wa kana Allah ghafurur rahimah. Tuhan kita Maha Pengampun, soalnya susah dikalahkan. Jadi karena Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, ya udah kelar, selesai. Itu baru ajaran kasih. Bagaimana mau dikatakan ajaran kasih? Hanya gara-gara makan buah ilmu pengetahuan dan jahat? Harus ada yang jadi tumbal, jadi korban. Allah itu yang Maha Pengampun itu baru betul. Illa man taba, kecuali orang yang bertaubat, wa amanah, dan orang beriman, wa amila amalan salihah, dan melakukan pekerjaan amalan saleh. Faulaika, maka kepada mereka yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, Allah gantikan kejahatan mereka dengan kebaikan. Dalil. Jadi yang tadinya ada dosanya diganti dengan kebaikan, surga. Nah, kejahatannya Allah melemparkan ke neraka ke jidatnya bombong ke tumitnya, ke pantatnya, ya itu urusan Allah. Tak ada yang bisa membatasi Allah. Karena Allah menjanjikan illa man taba, kecuali orang yang bertobat, wa amana, lalu beriman, wa amila amalan salihah, lalu kemudian melakukan amalan saleh. Faulaika yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat, maka Allah menggantikan kejahatan mereka dengan kebaikan. Kebaikan untuk ke jannah, kejahatannya dilempar ke neraka. Siapa penghuni neraka? Ya orang-orang kafir. Gitu aja kok bingung. Kan ada di dalam Amsal 21:18. Orang fasik dipakai tebusan bagi orang yang jujur. Pengkhianat
sebagai ganti orang yang benar. Itu ada dalilnya, Sambalu. Cuma Kenapa lagi nih? Tuh, tema tuh. Apakah Yesus kenal Bible? kenal. Mana dalilnya? Silakan. Baik-baik kau, teman Kristen. Silakan dalilnya. Enggak tobat-tobat, kamu menyesatkan. Yang menyesatkan itu kamu barusan. Apakah Yesus mengenal Bible? Penyesatanmu apa? Kenallah, kenallah. Itu kau menyesatkan orang. Yesus tidak mengenal Biblemu. Kau katakan kenal. Kau itu yang penyesat, bukan saya. Buku yang kau tenteng setiap hari Minggu ke sebuah gedung menyembah kemudian makhluk kuburan itu tidak dikenal sama Yesus, buku itu. Kan kau bilang kenallah, kenallah. Kau menyesatkan itu. Yesus bangkit cuma, Yesus itu bangkit cuma. Saya tidak sedang membahas iblis yang keluar dari kubur. Saya sedang membahas apakah Bible itu dikenali oleh Yesus. Iblis keluar dari kubur kok bangga. Nanti di akhir zaman nanti diusir loh cuma. Hai. Yang diusir itu yang memanggil Yesus Tuhan. Matius 7, 22, 23. Pada hari terakhir nanti banyak orang memanggil aku Tuhan, Tuhan. Bukankah kami bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai namamu Yesus? Pada hari itulah aku Yesus berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Kau yang diusir, dompala, toka. Hati kau cuma, jangan pelintir-pelintir ayat cuma. Ya. Tanya lah itu kerjanya cuma melintir terus dalil kitabmu tuh. Lembagamu itu yang suka pelintir-pelintir ayat tuh. Selamat malam Bang Juma. Malam kok diselamatkan? Selamatkan dirimu dulu. Malam itu udah selamat sendiri dia. Aduh, Abang Juma ini kecapean kayaknya. Enggak, bercanda. Itu temanya, Bang. Apakah Yesus kenal Bible? Tidak, Bang. Tidak. Gitu, Saudara Aldaus. Jangan karena kau tidak pernah cebok, kau ngomong Muhammad kenal. itu tidak kenal Al-Quran. Sampai metong dia tidak pernah jumpa dengan Al-Quran. Oh, salah ente. Di Afan baru ada. Lanjut. Saudaraku, Al-Quran itu isinya untaian lisan Nabi Muhammad yang adalah kalamullah. Camkan itu. Maksudnya, ketika lisan Nabi Muhammad itu dibukukan, Nabi Muhammad lebih dulu mengajarkan tentang Quran. Makanya tadi di awal saya sudah membacakan dalil. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Ini ucapan siapa? Nabi Muhammad. Ucapan beliau. Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. Ucapan siapa? Nabi Muhammad. Wa hadza kitabun anzalnahu mubarak. Izin, Bang. Ucapan siapa? Nabi yang Muhammad. menerima wahyu itu kan Muhammad kan. Kenapa namanya Quran Utsmani? Buatan Muhammad ya. Kenapa, Bang? Jangan ke situ perginya. Kita berbicara tentang apa yang kita Karena bahas kau bilang malam tadi ini. tidak Dengar, kenal jangan Bible, ngotot, sampaikan. jangan Karena- ngotot, jangan kayak B2, jangan Iya, ngotot. karena Jangan saya bilang ngotot, Alkitab jangan itu ngotot. Bicara sendiri setelah Anda dia naik turun. ke surga Kalau Anda baru bicara ditulis. sendiri Kisahnya Anda itu turun. belum. Kalau Anda bicara sendiri Anda turun di bawah. Anda masuk toilet, tutup dari dalam, Anda teriak dari dalam. Bebas Anda ngomong situ sampai pantatmu melepuh. Ngomong di situ nggak ada yang tahan kau ngomong. Ini kita sedang membahas Al-Quran itu dikenali oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Nabi Muhammad menyebut Al-Quran, mengenal Al-Quran, mengajarkan Al-Quran. Pertanyaan selanjutnya, apakah Yesus mengajarkan Bible, mengenal Bible? Anda sudah mengakui tidak. Udah selesai.
Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sadaqallahul azim. Dah selesai. Gulung tikar. Bagaimana mungkin kalian dianggap benar, Ya, sementara buku jalan yang menjadi kebenaran panduan cuma, kekristenan ya, kalian itu tidak jalan dikenali oleh kebenaran. Yesus? Gimana? Yesus jalan kebenaran itu. Yesus jalan kebenaran. Yesus sebagai jalan kebenaran mengenal Bible enggak? Untuk menuju Bapa itu melalui Yesus, Bang Juma. Untuk menuju Bapa harus melalui Yesus. Yesus mengenal Bible enggak? Tidak juga. Ya, tidak. Lalu bagaimana Anda bisa tahu jalan yang ditunjukkan Yesus itu kiri, kanan, turun, naik, minggir, kiri, kanan? Dari mana Anda tahu? Kalau Yesus tidak memvalidasi kemudian buku Bible, dari mana Anda tahu? Yang ikut aja lah Juma. Ya. Itu namanya tabiat asuh. Asuh, penjahat datang kasih tulang, itu pun diikuti. Pantaslah Yesus menyebut kalian seperti itu. Dan pantas pula Petrus menyebut kemudian kalian seperti itu. Ternyata ya ikut aja, ikut-ikut sama siapa? Berbuat baik, yang penting berbuat baik Juma. Loh, baik belum tentu benar. Baik belum tentu benar. Tidak bisa kayak begitu. Makanya Yesus menerangkan, konon di dalam kitabmu telah ditemukan sebuah pernyataan Yesus menurut penyelidikan yang dilakukan oleh penulis. Apa kata Yesus? Jika hidup keagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, maka kamu tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Berarti harus ada panduan semisal Taurat. Nah, sekarang apa tuntunannya semisal Taurat? Ada enggak? Yesus memberikan validasi tentang buku Roma ke, apa ke, Galatia, Filipi, ada enggak? Tidak ada. Lantas kenapa kalian bertahan di situ? Karena jaminnya surga. Dari mana Anda mendapatkan jaminan surga sementara itu tertulis di dalam buku yang tidak mendapatkan validasi dari Yesus? Ayo. Yesus tak mengenal jaminan yang ada di dalam surga yang ada dalam buku itu. Kenapa Yesus tidak memberikan stempel terhadap buku ini? Yesus tak mengenal bahkan penulisnya. Yesus tidak pernah menyebut buku-buku tersebut. Anda mendapatkan jaminan dari buku itu, sementara buku itu tidak dikenal oleh Yesus. Gimana ceritanya? Makanya nanti kalian kaget ketika ketemu dengan Yesus. Wa idza khusyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Kalian kaget. Kenapa kaget? Kalian diingkari oleh Yesus. Tiba-tiba aja kau senang. Oleh Yesus, kita ketemu lagi di kehidupan ini. Apa kata Yesus? Sorry lah, dek je utan raiko. Nih ka je iko tu. Inai kon tu kau. Kepeletalan jago kau. Saya tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah kapal tenggelam, kapal talang. Yesus tak mengenal orang yang menyebutnya Tuhan, bermujizat, bernubuat, mengusir setan. Itu ucapan Yesus dalam catatan pewarta Matius 7 nomor 223. Nah, sedangkan itu fakta real. Yesus tidak mengenal buku-buku tersebut. Buku yang memandu kalian menjadi Kristen tidak dikenali oleh Yesus. Berbeda dengan orang Yahudi. Taurat dikenal oleh Musa. Zabur, Mazmur dikenal oleh Daud. Yesus mengajarkan Injil. Nabi Isa mengajarkan Injil. Nabi Muhammad mengajarkan Al-Quran. Lah, siapa yang mengajarkan? Lukas, Markus, Matius, Roma, Galatia, Filipi, Padale, Parakang. Siapa yang mengajarkan itu semua? Ada Yesus mengajarkan? Tak ada. Lalu kamu berharap masuk surga dengan buku-buku yang tak ada panduannya dari Yesus? Oh, celoko. Celoko itu, Mas. Mencela wedus itu namanya. Ayo.
Bagaimana Anda yakin Anda masuk surga melalui buku tersebut sementara buku itu Yesus tidak kenal? Tapi Yohanes Lukas itu kan Injil cuma. Kata siapa? Injil Kata karangan siapa? Lukas, Injil karangan Matius itu kan Injil itu. Ya itu karangan Lukas, karangan Matius. Yang dimaksud, yang diajarkan Yesus itu apa? Baca Markus 1:14. Baca Kisah Para Rasul 8 nomor berapa itu? Lupa saya. Kisah Para Rasul 8 nomor 35. Baca Yohanes, terus berapa itu? Yohanes 1 nomor 43. Bagaimana Yesus kemudian memanggil Filipus datang ke Galilea mengajarkan Injil kerajaan Allah. Yesus mengajarkan Injil, bukan mengajarkan Injil Lukas, Injil Markus, Injil Matius, enggak. Tapi Injil sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran, Inni Abdullah ataniyal kitaba wa ja'alani nabiyan. Kepada siapa aku mengajarkan? Kepada ilah Bani Israel. Apa yang kuajarkan? Hikmat Injil. Itu Nabi Isa mengajarkan, Yesus mengajarkan. Nah sekarang dia mengajarkan Lukas, Markus, Matius, ya Lukas, ya Markus. Berarti kau itu pengikut Markus, pengikut Lukas, pengikut Paulus. Kau itu bukan pengikut Yesus. Dan memang Kristen itu kan artinya pengikut Kristus. Apa? Lalu Injil aslinya mana? Iya, tanya kepada Yesus. Tanya kepada umatnya Yesus, jangan tanya kepada saya. Saya umatnya Nabi Muhammad. Orang yang sudah menjalankan kebenaran masuk surga. Gimana ceritanya, kebenaran apa? Buku dari mana kau baca itu? Umat Islam nanti dihakimi di akhir zaman sama Yesus. Awas. Yang dihakimi oleh Yesus itu, baca Al-Quran surah An-Nisa ayat 159. Baca kemudian Yohanes 8 nomor Yohanes 12 nomor 48. Yang dihakimi adalah Aristen. Kau baca lagi Matius 7 nomor 21, 22, 23. Yang dihakimi adalah Kristen. Kau baca Matius 21 dari data nomor 1 sampai nomor 36, yang dihakimi adalah Kristen. Kau baca lagi Matius 23 dari nomor 37 sampai 39, yang dihakimi adalah Kristen. Kau baca lagi Matius 23 nomor 15, yang dihakimi adalah Kristen. Kau baca Matius 23 nomor 33, yang dihakimi adalah Kristen. Tak ada Islam dihakimi di sana, tak ada. Apa pula haknya Yesus menghakimi kami? Kami bukan umatnya. Yang dihakimi itu yang berpura-pura jadi umatnya, yang memuji dengan mulutnya, oh Yesus, oh Yesus, tapi perbuatannya adalah perbuatan kejahatan. Menyembahnya, menganggapnya setara Tuhan, menganggapnya Tuhan yang turun ke bumi, menganggapnya firman jadi daging, menganggapnya penebus dosa. Itu kalian yang akan dihakimi oleh Yesus sebagai ungkapan pembuat kejahatan. Maka Yesus mengatakan, nenekmu kiper, aku tidak mengenal kalian. Gitu. Renungkan itu, lembutkan hatimu. Ketika Yesus mengatakan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar. Umat Islam mengenal satu-satunya yang benar adalah Tuhan yang datang kepada para nabi. Dan Yesus Kristus yang engkau utus. Yesus seorang nabi, lahir tanpa ayah, ila Bani Israel. Kami mengenalnya. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni Rasulullahi ilaikum. Iman kami itu masuk surga dong kami. Kalau itu yang jadikan sebagai sandaran. Hidup kekal, menerima, mengenal Tuhannya Yesus satu-satunya Tuhan, dan mengenal Yesus sebagai utusan Tuhan. Islamlah itu. Kamu mau nggak mengenal Yesus sebagai satu-satunya sebagai utusan Tuhan? Mau, Bang Suna? Kau imani? Saya imani, Bang Suma. Oke, kita uji hari Minggu ke gereja, kita intip kau. Rupanya kau menyembah Yesus, bukan kau rasulkan, tapi kau tuhankan. Itu namanya koplak, penjahat, penipu, munafri. Lain di mulut, lain di perbuatan. Yesus manusia seutuhnya. Yesus manusia 100%. Wah, kita tepuk tangan. Hore, Kristen betul. Baru hitungan detik,
disambung. Yesus itu Tapi Yesus satu juga adalah sepenuhnya Tuhannya. Celoko. Yesus itu satu dengan ilahi. Dempet dia berdempet dia. Apa? Tuhan berdempet? Lu pikir kue lapis? Jadi satu dia. Jadi satu. Apa? Chat dicampur chat. Jadi satu. Iya, kayak kue itu tuh jadi satu. Kayak kuah ikan jadi satu. Kuah ikan pula ke bawah-bawah. Pisah itu jadi satu itu. Nggak bisa dipisah gimana? Ceritanya nggak bisa dipisah. Ale lama sabaktane. Bapak-bapak, mengapa kau meninggalkan aku? Pisah dia. Ah, banyak cerita juga kau ini. Ya itu kan karena kesakitan cuma. Iya. Ketepak. Tuhan kok kesakitan. Ada aja lawa ini orang. Kau nggak malu itu Tuhanmu kesakitan? Ya namanya juga siksa itu sakit juga lah. Iya Tuhan kesakitan gitu. Kok Tuhan kesakitan? Apa boleh? Suruh minum kombantren kalau sakit. Gimana sih? Justru saya yang harusnya bertanya. Gimana sih kok Tuhan kesakitan? Vieto mas. Dia pun aneh nih bang. Dia nggak buka kamera tapi pakai masker bang. Gimana nih bang? Obat semua. Sebenarnya bukan pakai masker Dina, bukan. Enggak. Dia BH-nya istrinya dia kunyah. Istrinya lagi merantau. Rindu sama bini. Atau lagi sakit gigi, gusinya bengkak. Udah cuma masa Advent ini cuma nyambut Tuhan datang cuma. Ya Allah ya Karim. Tuhan kok datang kayak layangan. Kayak Papos. Papos datang. Tuhan gak kayak gitu. Yang datang itu anak manusia. Lu baca Matius 24 nomor 27. Sama seperti kilat menyambar, memancarkan cahaya dari timur sampai ke barat. Demikianlah kelak kedatangan anak manusia, bukan Tuhan. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Kalian ini diperbodoh sama orang yang membuat Bibelmu sendiri. Bilangnya itu jadi satu dempet. Dempet. Hai kampret. Tuhan kok dempet dua? Piye to mas? Yang ada itu kue lapis, onde-onde, Gambar siam. labu siam. Gambar siam, gambar siam. Iya, sorry. Memang Tuhan Istri kembar. Susah dipahamin. Susah dipahami karena nggak bisa dipahami, karena nggak masuk akal. Sesuatu Karena yang Tuhan, tidak masuk akal memang nggak bisa dipahami, gimana? Akal nggak cocok. Tuhan itu susah harus dipahamin, harus itu. Kata siapa Tuhan tidak bisa dipahami? Justru Tuhan memberikan akal kepada kita supaya kita bisa paham tentang Tuhan. Tuhan Maha Kuasa, paham kita? Paham. Kalau Dia sudah Maha Kuasa, maka baginya tidak ada kelemahan. Itu akal tuh, pemahaman tuh yang bekerja. Tuhan Maha Kuasa nggak? Maha Kuasa. Terus kenapa Dia kesakitan? Oh, penuh sandiwara Tuhan kau itu. Ya namanya ditompok, mau gimana? Kampret. Dipikir aja. Masolang generasi Tuhan ditombak. Astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Lu pikir Tuhan itu mainan memang ya? Lu buat main-mainan Tuhan itu ya? Dasarlah itu kalian. kan kemenangan yang didapat itu. Maklumlah, dasarlah kalian ya. Pantaslah kemudian kalian di neraka kekalahan. Tuhan dibuat kayak mainan kayak gitu. Tuhan kesakitan. Aduh, parah.
Udahlah bang, mau tidur dulu bang, tobatlah dulu. Udah dulu lah. Mau turun, mau tidur, pusing kalau saya. Tobat bang. Masuk lagi lah beda lah cakuri ini. Udah tidur sana kau, tidur. Jangan kau telan itu BH-nya istrimu. Aduh, parah. Masa dia ngomong pakai masker sementara nggak buka kamera. Dan dia menyamar itu, dia tutup mulutnya tuh, menyamar, nggak mau ditahu suaranya. Pak Atan, siapa nih? Pak Atan Kristen. Pak Atan. Mana semua Kristen? Kabur. Pak Atan. Oh, ternyata yang barusan itu anak tirinya Christian Jupri. Oh. Pantas dompa-dompa lagi. Makdang. Pak Atan dan Makdan. Nah, susah ini namanya gurun deh. Enggak, satu kartu keluarga mereka ini. Saudara-saudara kita ini lucu bikin akun. Makdang. Pintar bikin akun mereka ini. Lucu namanya. Jali. Saya masih ada kan? Iya, ada Ki. Iya. Jali. Masih bang, masih. Oh masih. Jali. Oh Jali. Jali Kristen. Si Jali terpental. Lah pencet dia itu. Si Jali. Bahasa kotor itu Bun. Jali lagu. Yang benar itu Jalu. Suara Bang Handi kecil, Bang Handi. Kecil ya? Biarlah kita kasih naik ini, nggak ada lain dulu teman kita. Mister Susu, Mister Sisu. Selamat. Mister Sisu. Iya, Mister Sisu bukan dari susu. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa Bang ingin disampaikan? Nggak ada Kak. Cuma ingin mengucapkan sehat selalu untuk Bang Juma. Amin. Makasih Bang. Makasih Bang. Yang lain biar nggak sehat gitu ya. Jaringannya merah Bang ya, kita turunkan ya, izin. Assalamualaikum. Salam. Baru ini Bunda. Naikkan aku. Naik kok. Harusnya doakan semua yang ada di atas. Cuma Bang Suma aja. Mana tadi? Naik kau kongkrodal. Apa tadi Oten? Naikkan aku, ndak multi naikkan aku. Kradel naik, multi. Atau ku jambak kau Bang. Jadi sabar ya teman-teman, Oten sudah langka. Jadi kita terima apa adanya dia. Biar dia pertontonkan ke begoderesnya. Mana kau? Udah ku jambak itu. Ada Bang Arom. Sabar Bunda, sabar. Bang Arom, selamat malam. Kita sapa dulu ini juga ya, izin Bang. Matsan. Malam. Matsan Kristen. Matsan. Ada Kang Ardi nggak ya? Tadi saya janjian sama dia pada. Di WA. Atau di telepon. Akang ditelepon Bang Ardinya. Bilang ditunggu sama Bang Arom. Saya sempat nyimak juga. Enggak, bukan ditunggu Bang Juma. Tadi soalnya udah janjian, cuman saya lagi di jalan dari macet. Iya, itu dia makanya kita panggil. Akang. Saya janji 20 menitan doang tadi. Dihubungi coba sekretaris umum.
Jakarta ini agak lain nih. Lainnya gimana? Sehat Bang Juma? Sehat, alhamdulillah. Cuman ini ajanya. Apa? Kenapa Bang? Sempat demam kemarin 2 hari. Wah, lagi musim kayaknya Bang Juma ya? Kayaknya sih. Itu gimana itu Bang Juma, ada nengok ke Medan gak Bang Juma? Sumut kan lagi kena bencana tuh. Barusan ada update informasi daerah Maryland itu air sudah surut, alhamdulillah, masya Allah. Mantap. Udah surut Bang. gitu. Tadi saya baru melintas kok, udah surut. Iya. Iyalah. Soalnya banyak juga temen di sana kan bilang bantuan juga agak sulit. Ini gara-gara ada Tuhan mau ulang tahun, jadi banjir terus, bencana terus nih. Mulutnya Kian ini emang mulut agak saya. Gue tumbuk juga loh. ngait-ngaitkan sama Natal kau, Kian. Agak lain kau ini. Coba Gurunda, mulutnya Kian ini gimana Gurunda? Gimana saya nggak kesel Gurunda Juma? Enggak, itu guyon aja, guyon. Itu beliau datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda Ardi, masya Allah.